Tinggi langit teguh warna Bongkase. Bongkase, desa Bongkase dalam perspektif sejarah dan tradisi. Diceritakan daerah ini dahulu kala masih merupakan hutan yang angker, dihuni oleh binatang-binatang buas dan keadaan tanahnya yang berpalung-palung, yang merupakan kekuasaan Raja Mengui yang batas timurnya adalah Sungai Ayung. Memang dalam babat Kiai I Gusti Agung Pasekelkel Bangkase, Jeruk Ketut dalam Tangsub ada sebut nama Rangdi Langit Bangkasa. Dikisahkan Brahmana Manuaba pergi ke Gunung Aba dan di sana beliau bertemu dengan I Gede Bawa. I Gede Bawa kemudian kawin dengan I Putu Sandi, akhirnya melahirkan 6 orang keturunan, masing-masing bernama I Gede Harse, I Gede Tanggu atau Ki Pasek Bendese, I Nyoman Gede Pasek, I Ketut Tangsub, I Gede Geredegan. Miloh Putu Ngawi lahir di Banjar Tengah, Desa Manuaba, Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Anak yang keempat, I Ketut Tangsub, sangat tekun dan rajin bersemedi, maka akhirnya beliau menjadi sangat sakti. Oleh sebab itulah semasa hidupnya I Gede Bawa bersama anak I Ketut Tangsub dipanggil untuk diam di peseraman Ida Brahmana Sakti Manuaba dan diberikan kepercayaan untuk mendampingi Ida Betara Sakti kemana saja. I Ketut Tangsub juga diperbolehkan untuk mempelajari Weda, Tatua Kediapmikan, Usada dan Dharma Pawayangan. Lebih kurang pada tahun 1825 Masehi, I Ketut Tangsub disiasati oleh anak-anak Ida Brahmana, Nyoman Buruan atau Ida Brahmana Sakti, yang iri melihat kepintaran I Ketut Tangsub dan kedekatan dengan Ida Brahmana Sakti. Agar tidak lagi dekat bersama Ida Sang Brahmana Sakti, anak-anak Ida Pedanda Sakti menyuruh Ki Ngurah Batu Lepang untuk menyerang I Ketut Tangsub. Desa Manuaba diduduki. Ida Brahmana Sakti tetap tinggal di Manuaba bersama I Gede Bawa. Sedangkan Ida Brahmana istri yang tidak menyenangi sikap putra-putranya, beliau pun mengungsi dengan I Ketut Tangsub ke Desa Kuum, Sembung, di bawah kerajaan Kayuapura Mengui. Setelah sekian lama, barulah Ida Brahmana Sakti mengetahui semua tentang itu adalah ulah para anak-anak beliau. Maka dari itu beliau Ida Brahmana Sakti murka dan mengutuk semua putra-putranya sampai ke anak cucunya kelak tidak diizinkan mempelajari menggunakan aji kediatmikan, bahkan menyembah atau memuja Ida Brahmana Sakti. Kapan hal itu dilakukan, seketika itu pun semuanya akan lenyap. Melihat kemurkaan beliau, semua putra-putrinya lari menjauh dari Desa Manuaba. Dikisahkan I Ketut Tangsub selama ada di Desa Kuum mempunyai kebiasaan jalan-jalan, samping juga memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis, cerdas dan tampan. Beliau juga sangat lincah serta gesit dalam segala hal pekerjaan. Pada suatu ketika, I Ketut Tangsub diberi kesempatan untuk menguji kemampuan untuk mengobati istri Raja Kayuapura atau Kerajaan Mengui, yang konon terkena sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dalam keberangkatannya, I Ketut Tangsub hanya membawa kompek gandek yang berisi sirih, kapur, tembakau pinang, penglocokan, sebuah keris dan lontar. Di perjalanan, I Ketut Tangsub bertemu dengan I Dewa Wayan Senggu. I Ketut Tangsub disuruh pulang dan jangan harap bisa mengobati Pramis sang raja. I Ketut Tangsub bersedia pulang asal I Dewa Wayan Senggu bisa menjawab pertanyaan I Ketut Tangsub. Inilah salah satu isi pertanyaan I Ketut Tangsub. Bagaimana tulisan suara angin yang bertiup kencang dan suara burung sawah hujan kepada I Dewa Wayan Senggu? I Dewa Wayan Senggu pun tidak mampu memenuhi permintaan I Ketut Tangsub. Kepada Dewa Wayan Senggu, I Ketut Tangsub menghaturkan bahwa di rumahnya ada sebuah pustaka yang banyak mengandung ajaran etika, filsafat, dan tatwa. Dengan demikian, I Ketut Tangsub menyarankan agar kita tidak mengaku diri pandai sebelum bisa membuktikan yang sebenarnya. Uraian tersebut dapat dilihat dari dalam salah satu bait yang terdapat dalam Kidung Parembon karya Ki Dalang Tangsub, alih aksara oleh Wayan Simpen AB. Adeng awak bisa depanganak ngadanin
Geginane bukannya empat, anak saya tumbuh luhur, hilang luhur buke kata, yaden lire anu liu pelajahin. Dalam kisah perjalanan tidak begitu lama beliau sampai di Puri Kawiyapura Mengui dan berteduh di bawah pohon beringin. Dan beliau melihat banyak orang keluar masuk ke dalam puri. Saat itu di depan puri ada dagang rujak yang ditanyakan olehnya, berapa mendapatkan upah orang yang keluar masuk puri. Dagang itu merasa tersinggung dan langsung melapor ke puri kepada Patih Agung. Mendengar laporan tersebut, semua menjadi murka dan ingin menghabisi nyawa Ketut Tangsub. Ketut Tangsub kemudian dipanggil ke puri untuk mengobati Rapi Raja dengan catatan bila tidak sembuh akan dibunuh. Dengan kekuatan batin, beliau berhasil merubah Kompek menjadi Bali Pewedan yang isinya perlengkapan untuk melakukan japa mantra. Berkat kesaktiannya, maka Rabi Ratu Mengui sembuh kembali. Mengetahui keberadaan pelarian I Ketut Tangsub, kemudian mulai saat itu diberi gelar Kiai I Gusti Agung Jeruk Gatot Dalam Tangsub sesuai dengan keturunannya dan dinobatkan sebagai kerabat Puri Kawiyapura Mengui dan diberikan untuk memohon suatu permintaan untuk keberhasilan beliau. Dengan rendah hati, I Ketut Tangsub hanya meminta genah gelang Apadang agar tidak dikejar-kejar lagi. Mendengar hal tersebut, Raja pun menyuruh I Ketut Tangsub untuk memilih salah satu daerah kekuasaan Raja Kawiyapura Mengui dan menghadiahkan Nyi Gusti Agung Ayu Pasti atau Jero Ipi sebagai pendamping atau istri Ketut Tangsub serta menyuruh beberapa orang prajurit agar mengikuti I Ketut Tangsub. I Ketut Tangsub pun bersedia dan mengeluarkan penglocokan dari dalam kantek yang dia bawa. Serambi menarik gagang anak penglocokan yang bagaikan lekukan sebuah keris, kemudian diarahkan ke atas bagaikan anak panah yang mengakibatkan langit daerah yang dituju itu bersinar merah di angkasa atau terang di langit. I Ketut Tangsub menyebut daerah itu sebagai Bangkasa yang tepatnya berada di hutan Teguhwana, daerah kekuasaan Kawiyapura Mengui. Sebelum menuju alah Teguhwana, I Ketut Tangsub mengaturkan sebuah keris dan mengaturkan sebuah lontar usada kepada Raja Kawiyapura atau Kerajaan Mengui. Setelah itu, barulah I Ketut Tangsub menuju hutan Teguhwana. Hutan Teguhwana dimasuki melalui sisi paling barat. Pada sebuah ketinggian, Ketut Tangsub tersentak dan kaget. Kaplak ngah, sehingga tempat ini sekarang dikenal dengan nama Petegeh. Di tempat ketinggian tersebut, Ketut Tangsub duduk beristirahat dengan memegang gandek yang dibawanya sambil membuat sebaik keguridan yang disurat pada daun lontar. Di tempat kaplak ngeh tersebutlah Ketut Tangsub memotong atau punggal atau punggul. Kawasan daerah hutan Teguhwana tersebut konon dengan membuatkan atau membelokkan aliran sungai, kemudian itu mulai dirabas sedikit demi sedikit bersama beberapa orang prajurit, dan tempat itu lama-kelamaan diberi nama Rangdi Langit atau Rangit Langit. Merah keputih-putihan diartikan Bangkasa, bang atau merah di angkasa, tepatnya di hutan Teguhwana. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan lontar Geguritan I Ketut Bongkling atau I Ketut Tangsub. Hutan Teguhan yang ditempati oleh I Ketut Tangsub menjadi aman, tentram, gemah ripah Lojinawi, tempat kediaman I Ketut Tangsub bersama beberapa prajurit dari Mengui di hutan Teguhwana itu diberi nama Pangambungan, yang konon asal katanya dari pembeman atau beng-bengan atau tempat berkumpul. Di hutan itu seolah-olah beliau mendapatkan petunjuk yang baik. Lalu di tempat itu beliau melakukan Tapabrata Yoga Semadi. Di dalam yoganya itu beliau mendapatkan bisama atau wahyu atau pawisik suara gaib
bahwa Kitalang Tangsub agar mendirikan sebuah palinggih terus lumbung dan melakukan pemujaan dengan segenap ilmu yang telah diajarkan oleh Ito Betara Sakti. Kitalang Tangsub mendapatkan ciri atau pewisik seperti kutipan berikut. Aum kita nanaku prasamnya hana gunaning yadnya maring Sang Hyang Agung Kawruhan ben ikang yadnya angin lestaken sasyaning rarawana umilangkan sarwa keleh-keleh ing loka mekadi kang ila-ila kabeh muang sarwa krura sarwa mandis sarwa magalat sarwa merananing pada inang naskara sarwa triak sarwa rani sarwa jana tekeng daitya danawa raksasa putekala Dewa Betara ika samudaya inar panakena kinawi homa maka stana Sang Hyang Agni dumilah kumeseng ikang lengkaning buana kabeh mangkana krama diningkah desang wijnyana ia riadeng ning Betara Sakti maring manwa bebrih kapagahan ing buana mangkana diningkah yan hana bumi kaputungan ratunya tuin kahilangan ya diapin ilang sangkyaning ing kenang sapa kenang soda kenang temah moah durmita turmanggala sira tangsang yajemana juga wikaling samangkana apan sang ratu winasa dening satru wenang sira Betari Uma pati inas tungkara dening homa yajnya pareng Sang Hyang Saraswati sira wenang umulihaken kahayuning loka tuwin ring swarga kahayangan yanya kadurmitan mangkana juga karmanya apan sira sang yajemana maka ngaran caturi asrama sira ngawa ing sangkan paraning sarat kabeh sira pengadeganing Sang Hyang Caturweda ikang Caturweda maka urip ing sarwa jagat kabeh maka ngaran sira Hyang Jagat Kantar sira witaning sarwa kabeh sira sangkaning ilang sira sangkaning wetu sira kanal ademit sira hana nora sira angkus wana matangna sarwa karya tandadian tan maka sadana Sang Hyang Caturweda apan sira maka sida karya munuh tan anakku tak mangki kuara ikita muah riparaweting temangki apa kita wus inang askara kuwaluya Ketut Tangsub pasacinanta Kiai Gusti Agung Jero Ketut dalam Tangsub pasanggahane kita maring Raja Kawiyapura wenang kita mujang gaib ngemit sesana kebrahmanan satri hantek muni hawiya kita tan upeksa ring prawiti ring sarwa yatnya ning wang ring martya loka agung alit yatnya tan dadi yantan pasaksi ring Sang Hyang Agni lawan Sang Hyang Weda karana apan Sang Hyang Agni lan Sang Hyang Weda karana maka linggih dampatya wenang tunggal sira wenang tunggal lawan Sang Hyang Siwaditya jah asmat aja sira wusra ring wong yang dahat mau tama pan lasing sastra ika